Selamat siang Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Asdi Sekewael, kelas keperawatan C, angkatan 2019. Nah, di sini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Ibu dosen, saya akan melakukan video demonstrasi intervensi keperawatan pada kasus gangguan sistem persepsi sensorik pada pasien dewasa. Nah, sesuai dengan standar yang berlaku, yang pertama, tugasnya yang pertama ada pemberian tetes mata dan yang kedua pemberian tetes telinga. Nah, di sini poin yang saya ambil yaitu pemberian tetes telinga. Kita melakukan tindakan, ada beberapa alat yang perlu kita sajikan. Yang pertama ada sarung tangan. Ini sarung tangan. Ini bukan sarung tangan steril ya, teman-teman dan Ibu. Kemudian ada masker, ini maskernya satu untuk kita. Kemudian ada obat tetes telinga. Maaf Ibu, karena tidak sempat untuk membeli obat tetes telinga, jadi saya memprintnya saja. Ini ada beberapa jenis obat tetes telinga di sini Ibu dan teman-teman bisa lihat, ada Santadex, kemudian ada Colme atau Colorapirace Libocine atau biasa disingkat dengan HCL, dan kemudian ada Akilen. Nah, ini adalah jenis-jenis dari obat tetes telinga. Sebelum kita menuju kepada pasien, kita akan melakukan tindakan yang pertama, mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini kita bisa menggunakan sabun dan juga air mengalir, di keran. Kemudian ada juga bisa menggunakan antiseptik atau hand sanitizer. Mungkin itu saja yang bisa kita lakukan sebelum menuju ke pasien. Perkenalkan diri kita, identitas kita sebagai seorang perawat, dan tujuan kita untuk melakukan tindakan ini apa gitu. Contohnya pemberian tetes telinga ini tujuannya untuk apa? Kita harus memberikan pemahaman kepada pasien agar pasien mengerti dan juga bisa memahami tindakan yang bisa kita lakukan, agar pasien tidak merasa takut yang tadi saya bilang, dan tidak merasa tertekan ketika diberikan tindakan ini. Kemudian intervensi yang bisa kita terapkan juga ada kita harus mendengarkan klien dengan penuh perhatian. Jadi ketika klien berbicara atau memberikan pendapatnya atau memberikan tanggapannya tentang telinga atau sakit telinganya dia, kita harus mendengar dengan baik sehingga pasien merasa bahwa kita bisa menerima dia dengan baik gitu, supaya pasien bisa mencurahkan isi hatinya dia kepada kita. Kemudian hadapi klien secara langsung. Ini misalnya kita berhadapan dengan klien, mendengarkan keluh kesah klien dengan tatapan mata. Jadi kita menatap matanya klien sehingga klien tahu bahwa kita serius untuk mendengar keluh kesahnya dia. Kemudian gunakan suara yang lebih rendah dalam berbicara. Jadi ketika kita berbicara dengan pasien, hendaklah kita menggunakan suara yang sopan agar pasien juga merasa nyaman dengan kita. Ada lagi yang keempat, hindari lingkungan yang berisik saat berbicara. Jadi ketika ada pasien yang di sebelah, ketika kita menangani pasien, ada pasien yang di sebelah yang ada beribut, kita harus memberikan ketenangan kepada pasien yang akan kita melakukan tindakan agar dia tidak takut dan bisa melakukan dan bisa mempercayai kita sebagai seorang perawat. Kemudian gunakan gerakan tubuh bila diperlukan. Nah, jadi ketika pasien mengeluh atau pasien memberikan tanggapannya kepada kita, seharusnya kita bisa, oh iya ibu, iya bapak, kita bisa memegang tangannya bapak atau ibu atau adik yang sakit telinga tadi, agar ada kontak, agar ada kenyamanan yang bisa kita berikan kepada pasien. Kemudian monitor akumulasi serumen yang berlebihan
di sini kita sudah melakukan tindakan, yaitu membersihkan telinga pasien, kemudian melakukan screening rutin terkait dengan fungsi pendengaran. Jadi kita berbicara, kita tanya kepada pasien, Bapak, Ibu, apakah Bapak Ibu mendengar pembicaraan saya? Nah, di situ nanti ketika pendengarannya masih sudah tidak bisa bereaksi, pasti mereka bilang, oh tidak sus, gitu. Kemudian melakukan peningkatan kualitas komunikasi dengan pasien. Nah, kita melakukan kualitas, kita menambah pengetahuan kepada pasien, kita memberikan hal-hal yang baik kepada pasien, kita memberikan hubungan yang erat, yang dekat antara pasien dan perawat, agar ketika kita akan melakukan tindakan yang lainnya, pasien sudah tahu dan pasien sudah mengerti apa yang akan kita lakukan. Nah, di sini tadi yang saya bilang, saya tadi memberikan beberapa gambar dari obat tetes telinga tadi. Nah, salah satunya yaitu saya ambil Santadex. Nah, Santadex adalah obat tetes telinga 10 ml mengandung iodin, boricium, dan zinc sulfate yang diproduksi oleh PT Sadai Pharma. Nah, tujuan atau fungsi dari Santadex ini yaitu memiliki khasiat antiseptik dan juga tingers anti iritasi dan dapat menurunkan kotoran dalam telinga yang mengeras sehingga mudah dikeluarkan. Nah, jadi ini fungsi dari Santadex tadi yang saya tunjukkan tadi. Ini Santadexnya, gambarnya seperti ini Santadex. Baik Ibu dan teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya berikan terkait intervensi keperawatan yang bisa kita seorang perawat berikan kepada pasien. Mungkin itu saja, terima kasih banyak Ibu dan teman-teman. Semoga video yang saya berikan bisa bermanfaat bagi Ibu dan juga teman-teman dan semua orang yang akan menonton video ini. Terima kasih banyak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.